Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Lutfita Sukma Nafisa dengan NIM 225080507113003 dari kelompok 2 dengan asisten Kak Soleli Unka Babila. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang digunakan pada praktikum parasit dan penyakit ikan. Untuk materi yang pertama, yaitu ada bakteri. Bakteri merupakan organisme bersel tunggal yang lebih luas menyerang pada ikan. Penyakit bakteri yang menyerang ikan merupakan salah satu jenis penyakit infeksius. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri memberikan beberapa gejala seperti ikan kehilangan nafsu makan, luka pada tubuh, sisik lepas, sirip ekor lepas, dan kerusakan pada organ-organ lain. Terdapat dua cara yang dilakukan untuk mengkultur bakteri. Yang pertama yaitu ada inokulasi dan isolasi. Inokulasi merupakan kultur bakteri yang dilakukan dengan cara menumbuhkan bakteri dari media lama ke media baru. Sedangkan isolasi merupakan teknik kultur bakteri yang dilakukan dengan cara menumbuhkan bakteri dari sumber ke media baru. Terdapat tiga teknik inokulasi maupun isolasi. Yang pertama yaitu ada teknik gores, yang kedua teknik tebar, dan yang ketiga teknik tuak. Terdapat dua cara yang dilakukan untuk mengetahui sifat dari bakteri. Yang pertama yaitu dengan uji gram, yang kedua yaitu dengan uji biokimia. Uji gram dilakukan dengan teknik KOH 3% dan teknik pewarnaan gram. Pada uji KOH 3%, untuk mengetahui bakteri bersifat negatif maupun positif, yaitu pada bakteri negatif, terdapat tanda di mana cairan yang digunakan terlihat seperti lendir, sedangkan pada bakteri positif, cairan yang digunakan terlihat seperti air biasa. Dan untuk pewarnaan gram, bakteri negatif ditandai dengan warna merah dikarenakan bakteri menyerap safranin yang digunakan untuk uji. Dan untuk bakteri positif itu berwarna biru keunguan karena bakteri menyerap kristal violet. Uji katalase dilakukan dengan menggunakan H2O2 3%. Dan untuk bakteri negatif pada uji katalase yaitu ditandai dengan tidak adanya gelembung, sedangkan untuk bakteri positif yaitu ada gelembung. Untuk teknik oksidase yaitu dilakukan dengan menggunakan kertas oksidase. Dan untuk bakteri negatif pada uji oksidase ditandai dengan tidak adanya perubahan pada warna kertas oksidase, sedangkan untuk bakteri positif ditandai dengan perubahan warna pada kertas oksidase menjadi biru keunguan. Suhu optimum yang digunakan bakteri untuk tumbuh yaitu berkisar antara 25 hingga 37 derajat Celcius. Terdapat beberapa jenis spesies bakteri air tawar seperti Aeromonas dan Pseudomonas. Sedangkan untuk bakteri air laut atau air payau yaitu ada spesies Vibrio. Bakteri yang ditemukan pada praktikum parasit dan penyakit ikan oleh kelompok 2 yaitu spesies Aeromonas hydrophila yang ditemukan pada organ ikan koi. Skema kerja pada uji bakteri dimulai dari menusuk medula oblongata ikan sampel, di mana penusukan dilakukan untuk mematikan ikan sebelum dibedah.
Pembedahan dilakukan dengan cara memotong perut ikan dari anus menuju ke bawah insang, lalu ke atas, dan setelah itu kembali ke belakang untuk agar perut dari ikan dapat terbuka. Pembedahan dilakukan untuk mengambil organ ginjal ikan yang akan digunakan sebagai sampel uji dalam identifikasi bakteri. Langkah selanjutnya yaitu dengan memanaskan jarum OC untuk proses pengambilan bakteri. Jarum OC dipanaskan hingga berwarna merah atau hingga menyala. Jarum OC digunakan untuk memindahkan bakteri dari sampel ke media baru untuk dilakukan kultur bakteri, sehingga untuk mengetahui jenis atau spesies bakteri tersebut. Selanjutnya yaitu dengan mengoreskan jarum OC yang sudah disentuhkan ke organ ginjal atau organ yang terkena bakteri pada media yang ada di dalam cawan Petri. Sebelum dibuka untuk dilakukan penggoresan, tepian cawan Petri perlu dipanaskan dulu di bunsen untuk menghindari adanya kontaminasi atau untuk mensterilkan cawan Petri dari kontaminan yang ada di luar. Selanjutnya jarum OC disentuhkan ke organ ginjal untuk memperoleh bakteri untuk dilakukan kultur bakteri pada media yang ada di dalam cawan Petri. Teknik yang digunakan yaitu dengan cara gores. Selanjutnya yaitu cawan Petri dibuka sedikit demi sedikit untuk menghindari adanya kontaminasi dari udara luar atau dari bakteri yang ada di luar. Setelah dilakukan goresan, lalu cawan Petri ditutup dan tepian dipanaskan lagi di dekat bunsen untuk menghindari kontaminasi.
Setelah cawan Petri dipanaskan di bunsen, lalu cawan Petri dilapisi atau dibungkus dengan menggunakan plastik wrap. Setelah itu diinkubasi selama 24 jam dengan suhu inkubator yaitu 27 hingga 30 derajat Celcius. Materi yang kedua yaitu virus. Virus merupakan mikroorganisme yang bersifat antara, di mana akan bersifat seperti makhluk hidup apabila menemukan inang dan bersifat seperti benda mati atau dorman apabila tidak menemukan inang. Virus memiliki sifat parasitik serta melewati fase kehidupannya dalam tubuh inang dengan siklus litik dan siklus lisogenik. Terdapat beberapa jenis virus yang sering ditemukan pada budidaya organisme air, seperti WSSP atau White Spot Syndrome Virus, TILV atau Tilapia Lake Virus, dan KHV atau Koi Herpes Virus. TILV dan KHV, seperti namanya, TILV itu lebih banyak menyerang tilapia atau ikan nila, dan KHV sendiri lebih banyak menyerang koi atau ikan mas yang masih satu genus. Sedangkan untuk WSSP sendiri banyak menyerang ke udang seperti udang faname. Metode identifikasi virus yaitu menggunakan metode PCR. Dalam metode PCR terdapat 3 tahap, yaitu ekstraksi, amplifikasi, dan elektroforesis. Ekstraksi merupakan proses pemisahan DNA dari senyawa, sedangkan amplifikasi merupakan proses penggandaan DNA dan elektroforesis merupakan proses pemisahan DNA. Pada metode PCR terdapat master mix dengan komposisi buffer, MgCl, polimerase, dan DNTP. Pada praktikum parasit dan penyakit ikan 2024, virus yang digunakan yaitu Koi herpes virus, di mana organ yang digunakan untuk uji virus KHV ini yaitu dengan menggunakan organ ginjal. Untuk mengidentifikasi virus, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan ekstraksi. Skema kerja ekstraksi yang pertama yaitu sampel diambil sebanyak 20 mg. Selanjutnya, sampel dihaluskan dan ditambahkan GT buffer sebanyak 900 mikroliter dan disentrifugasi dengan kecepatan 12.000 rpm selama 3 menit. Lalu, supernatan dipindahkan ke mikrotub 1,5 ml baru sebanyak 600 mikroliter dan ditambahkan silika gel sebanyak 40 mikroliter. Kemudian divortex hingga merata, lalu disentrifuge dengan kecepatan 12.000 rpm selama 15 detik atau tidak lebih dari 20 detik. Setelah itu, supernatan dibuang dan ditambahkan 500 mikroliter GT buffer, kemudian divortex hingga larut dan disentrifugasi dengan kecepatan 12.000 rpm selama 15 detik atau tidak lebih dari 20 detik. Setelah itu, supernatan dibuang dan ditambahkan etanol 70% sebanyak 1 ml, lalu divortex hingga larut dan disentrifuge dengan kecepatan 12.000 rpm selama 15 detik atau tidak lebih dari 20 detik. Selanjutnya, supernatan dibuang dan ditambahkan DEPC DDH2O sebanyak 400 mikroliter. Setelah itu, vortex hingga larut, kemudian diinkubasi pada suhu 55 derajat Celcius selama 10 menit, kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 12.000 rpm selama 2 menit. Terakhir, supernatan hasil sentrifugasi dipindahkan ke mikrotub 1,5 ml baru dan sampel siap digunakan untuk tahap amplifikasi. Selanjutnya yaitu melakukan tahap amplifikasi dengan skema kerja yang pertama yaitu dengan menyiapkan reaksi PCR dengan reagen yaitu aquades steril sebanyak 8,5 mikroliter, master mix sebanyak 12,5 liter,
primer F sebanyak 1 mikroliter, primer R sebanyak 1 mikroliter, dan template sebanyak 2 mikroliter. Selanjutnya, setelah semua bahan dicampur kecuali template, bagikan ke dalam mikrotub 0,2 ml dengan volume masing-masing 23 mikroliter. Selanjutnya, tambahkan template atau sampel DNA termasuk kontrol positif dan kontrol negatif atau DDH2O pada masing-masing mikrotub sebanyak 2 mikroliter. Selanjutnya, vortex dan masukkan mikrotub pada mesin PCR atau thermal cycler dengan pengaturan suhu pada thermal cycler, yaitu pada proses denaturasi awal suhunya 95 derajat selama 5 menit. Selanjutnya, untuk proses amplifikasi, suhu yang digunakan yaitu 94 derajat selama 1 menit, 68 derajat Celcius untuk 1 menit, dan 72 derajat Celcius untuk 30 detik. Selanjutnya, untuk ekstensi akhir yaitu 72 derajat Celcius selama 7 menit. Setelah proses berakhir, matikan thermal cycler dan keluarkan mikrotub. Selanjutnya, proses dilanjutkan dengan nested PCR. Siapkan reaksi untuk nested PCR sebagai berikut, yaitu yang pertama, aqua steril sebanyak 8,5 mikroliter, master mix 12,5 mikroliter, primer F 1 mikroliter, primer R 1 mikroliter, dan template 2 mikroliter. Template untuk proses PCR berasal dari produk PCR hasil reaksi pertama. Setelah semua bahan dicampur kecuali template, bagikan ke dalam mikrotub 0,2 ml dengan volume masing-masing 23 mikroliter. Tambahkan template atau sampel DNA dari proses pertama, termasuk kontrol positif dan kontrol negatif DDH2O yang berasal dari reaksi PCR pertama pada masing-masing mikrotub sebanyak 2 mikroliter. Selanjutnya, vortex dan masukkan mikrotub pada mesin PCR atau thermal cycler dengan pengaturan suhu pada thermal cycler, yaitu pada denaturasi awal suhu yang digunakan sebanyak 95 derajat Celcius selama 5 menit. Pada tahap amplifikasi terjadi 3 kali, yaitu yang pertama selama 30 detik dengan suhu 95 derajat Celcius, yang kedua selama 30 detik yaitu dengan suhu 52 derajat Celcius, dan yang ketiga yaitu selama 1 menit dengan suhu 72 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu ekstensi akhir. Ekstensi akhir menggunakan suhu 72 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah proses berakhir, matikan thermal cycler dan keluarkan mikrotub. Produk PCR siap dijalankan untuk elektroforesis. Untuk tahap yang ketiga yaitu tahap elektroforesis. Skema kerja yang pertama yaitu letakkan gel yang sudah dicetak di atas tangki elektroforesis. Selanjutnya, isi tangki dengan larutan TAE 0,5X sebanyak 450 ml. Selanjutnya, siapkan mikrotub yang sudah diamplifikasi, kemudian masukkan 3 mikroliter marker atau penanda DNA yang sudah diketahui berat molekulnya. Kemudian masukkan produk PCR ke dalam sumuran gel sebanyak 5 mikroliter. Lalu setelah semua sampel disuntik ke dalam sumuran, pasang tutup elektroforesis dan hidupkan listrik dengan voltase diatur 100 hingga 150 volt selama 30 menit. Tahap terakhir yaitu pengamatan hasil. Pengamatan hasil yaitu yang pertama, setelah selesai proses dalam elektroforesis, gel diangkat dari elektroforesis, kemudian amati dan dokumentasikan gel dengan UV gel documentation. Materi yang ketiga yaitu mengenai jamur. Jamur merupakan mikroorganisme Materi yang ketiga yaitu jamur. Jamur merupakan mikroorganisme. Untuk materi yang ketiga yaitu mengenai jamur. Jamur merupakan mikroorganisme golongan eukaryotik. Penyakit yang disebabkan oleh jamur bersifat infeksi sekunder karena jamur akan menginfeksi ikan yang sehat, melainkan jamur akan menginfeksi ikan yang terluka dan lemah. Dan yang
bagian tubuh seperti kepala, otot ulung, dan sirip. Jamur sangat bergantung pada bahan organik. Jamur sangat bergantung pada bahan organik yang terkandung pada perairan tersebut. Karena bahan organik tersebut digunakan untuk sumber nutrisi untuk jamur dapat hidup dan berkembang. Infeksi jamur dapat ditularkan melalui kontak langsung dan lingkungan. Kontak langsung yaitu seperti ikan yang terkena jamur akan faktor yang dapat memicu pertumbuhan jamur, yaitu diantaranya kualitas air yang buruk seperti amonia, nitrat, dan yang tinggi yang menyebabkan melemahnya sistem kekebalan imun pada ikan. Lalu kualitas air yang lain itu kekeruhan seperti partikel organik dan sisa pakan, di mana partikel organik dan sisa pakan tersebut dapat menjadi tempat tumbuh jamur. Selanjutnya yaitu DO yang rendah. Untuk faktor pemicu yang kedua yaitu kelembapan yang tinggi, di mana itu akan membantu spora berkembang biak lebih cepat. Yang ketiga yaitu kepadatan populasi yang tinggi. Yang keempat yaitu luka pada tubuh ikan, dan yang kelima yaitu kesehatan tubuh ikan yang menurun. Gejala yang muncul akibat ikan yang terinfeksi jamur yaitu adanya benang. Gejala yang muncul akibat infeksi jamur yaitu yang pertama, ada benang halus seperti kapas yang menempel pada eksternal ikan, terutama pada luka. Yang kedua, yaitu perubahan warna pada sirip dan tubuh ikan akan menjadi merah. Yang ketiga, yaitu perilaku tidak normal seperti lesu dan nafsu makan menurun. Yang keempat, yaitu sulit bernafas, di mana ikan akan terlihat sering muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen. Yang kelima, yaitu ikan terlihat kurus, dan yang keenam yaitu ikan akan sering menggosokkan tubuh ke benda atau substrat yang kasar. Perilaku menggosokkan ini yang memicu pertumbuhan jamur karena luka, di mana jamur akan sering tumbuh pada luka pada eksternal ikan. Identifikasi jamur dilakukan dengan dua tahap. Yang pertama yaitu inokulasi, dan yang kedua yaitu pewarnaan jamur. Skema kerja inokulasi yang pertama yaitu dilakukan di dalam laminar airflow. Kemudian sterilisasi semua alat dengan menggunakan alkohol 70%. Lalu sampel disiapkan dengan mencacah organ yang terinfeksi jamur. Setelah itu, sampel dipindahkan ke dalam cawan Petri yang terdapat media PDA. Selanjutnya, cawan Petri ditutup dan dilekatkan dengan menggunakan parafilm. Selanjutnya, diinkubasi pada inkubator dengan suhu 225 derajat Celcius selama 3 hingga 7 hari. Selanjutnya, untuk pewarnaan jamur dilakukan, yaitu pertama, lactophenol cotton blue diteteskan pada objek glass menggunakan pipet tetes. Selanjutnya, sampel dari hasil inokulasi yang sudah ditumbuhi jamur diletakkan di atas objek glass dengan sudut 45 derajat agar tidak ada gelembung saat identifikasi. Selanjutnya, sisa pewarnaan dibersihkan dengan menggunakan tisu, lalu dilakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop. Materi yang keempat itu mengenai parasit. Parasit merupakan mikroorganisme yang hidup di dalam tubuh organisme lain untuk memperoleh makanannya. Parasit bersifat negatif karena dia akan menyerap nutrisi dan gizi yang dibutuhkan atau yang ada pada tubuh inang. Endoparasit merupakan jenis parasit yang hidup di dalam tubuh inang.
Selanjutnya yaitu ada ektoparasit. Untuk ektoparasit sendiri merupakan jenis parasit yang hidup di eksternal tubuh ikan seperti di kulit, di insang, dan organ eksternal lain. Ektoparasit menyebabkan terjadinya iritasi pada insang dan kulit sehingga meningkatkan produksi lendir pada ikan itu sendiri. Contoh spesies dari ektoparasit sendiri yaitu ada Trichodia sp, Dactylogyrus sp, Gyrodactylus sp, dan lain sebagainya. Ektoparasit itu akan menempel pada tubuh inang dan menyebabkan abrasi dan ulseri tubuh dan munculnya bintik-bintik hemoragik. Terdapat dua cara yang sering dilakukan untuk mengidentifikasi parasit, yaitu dengan melakukan scraping dan biopsi. Scraping merupakan proses pengerokan lendir pada kulit tubuh ikan, sedangkan biopsi merupakan proses pemotongan sebagian jaringan insang dan sirip. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hidup parasit. Yang pertama yaitu nutrisi pada inang, yang kedua yaitu lingkungan hidup yang mendukung, dan yang ketiga yaitu toleransi parasit terhadap lingkungan. Identifikasi parasit dilakukan dengan metode biopsi dengan cara melakukan scraping atau pengerokan lendir pada eksternal ikan. Sebelum dilakukan pengerokan, ikan perlu diamati dulu panjang tubuh sampel dan dicatat. Selanjutnya, lendir yang diperoleh diletakkan di atas objek glass, lalu ditetesi dengan aquades. Setelah itu, dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Apabila sudah ditemukan dan diamati morfologinya, lalu parasit dibandingkan dengan buku pedoman parasit. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai manajemen pengendalian penyakit. Manajemen pengendalian penyakit merupakan upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyakit pada budidaya. Pengendalian penyakit dimulai dari kegiatan pengelolaan lingkungan budidaya terhadap penyakit yang muncul. Yang dapat dilakukan untuk mengendalikan penyakit diantaranya itu dapat dilakukan dengan disinfeksi, pemberian imunostimulan, biosecurity, dan juga bioremediasi. Disinfeksi merupakan kegiatan untuk menghilangkan mikroorganisme patogen kecuali spora bakteri pada benda mati menggunakan disinfektan. Disinfektan yang sering digunakan umumnya menggunakan bahan kimia yang digunakan untuk membunuh semua mikroorganisme patogen. Penggunaan bahan kimia untuk proses disinfeksi memiliki kelebihan yaitu dapat membunuh mikroorganisme dalam waktu yang cepat, dan namun memiliki kekurangan yaitu menimbulkan residu sehingga dapat mengganggu proses budidaya. Contoh bahan yang digunakan untuk disinfektan yaitu dengan menggunakan alkohol. Imunostimulan merupakan suatu stimulan yang diberikan kepada ikan untuk pengobatan ikan dengan cara meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kelebihan dari imunostimulan yaitu dapat diperoleh dari bahan yang tersedia dan murah serta efisien. Untuk pengendalian penyakit yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan biosecurity. Biosecurity merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menjaga suatu daerah dari masuknya penyakit dan menjaga tersebarnya penyakit dari kawasan budidaya. Biosecurity berperan penting dalam pencegahan penularan penyakit. Penularan penyakit dapat terjadi di udara, darat, dan juga air.
contoh biosecurity yang sering diterapkan pada proses budidaya yaitu dengan memasang jaring atau paranet di atas kolam budidaya. Selanjutnya yaitu bioremediasi. Bioremediasi merupakan penggunaan mikroorganisme yang telah dipilih untuk ditumbuhkan pada polutan tertentu sebagai upaya untuk menurunkan kadar polutan tersebut.